Sebenarnya awalnya emang nggak ada pikiran gimana-gimana sih ya. Karena waktu itu memang idenya adalah bagaimana bisa mengaktifasi atau menghidupkan kembali Kota Lama Banyumas. Dan kita tahu ya Banyumas memiliki ambience yang berbeda dengan Purwokerto ya, kota Purwokerto yang mungkin banyak coffee shop, banyak mall gitu dan sebagainya. Nah harapannya dengan diaktifasi dengan platform Pekan Banyumasan itu bisa salah satu langkah lah untuk bisa menghidupkan kembali Kota Lama Banyumas gitu. 6 program itu kita lakukan atau kita rancang konsepnya secara organik ya, dan dari pekan 1 sampai pekan yang sekarang kita juga melakukan evaluasi ya dari setiap pelaksanaan pekan. Ada program yang mewakili dari komunitas film, ada komunitas artisan gitu ya, terus ada budaya, ada culture, dan kita tidak membatasi di situ saja gitu. Jadi program itu hanyalah rancangan dasar awal saja, tapi kita akan coba kembangkan, mungkin program-programnya akan muncul program-program baru gitu. Jadi kalau diperhatikan dari pekan 1 sampai pekan yang sekarang ada perubahan program, beberapa program yang kita bangun baru gitu ya. Harapannya bisa lebih tepat sasaran ke audiens gitu, sesuai dengan karakteristik dari Banyumas Cakep gitu. Baik, selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Banyumas dalam acara Pekan Banyumasan edisi yang keempat. Potensinya saya lihat cukup challenge ya buat saya selaku orang yang baru ya di Purwokerto, di Banyumas gitu. Memang di situ mungkin challenge-nya untuk bisa mencari bibit-bibit atau calon-calon potensial ya, khususnya di bidang industri kreatif gitu. Nah, tapi saya yakin di Purwokerto, Banyumas, dan Banyumas Cakep ini punya banyak sekali potensi yang cuma butuh ruang aja, butuh ruang untuk dipertemukan, dan akhirnya bolanya biar berjalan dengan sendirinya gitu. Artinya nanti mereka mau menjalin kolaborasi atau mau saling terkoneksi itu biarin secara organik gitu. Tapi setidaknya peran kita di sini adalah bagaimana bisa menghubungkan atau bahasa gampangnya connecting the dots gitu. Untuk prosesnya sendiri kita rancang karena ini memang konsepnya adalah creative placemaking, yaitu mengaktifasi bangunan atau infrastruktur yang ada di kecamatan di Banyumas, dan bagaimana ruang ini bisa dipenuhi atau diisi sama teman-teman kreatif nih. Nah, akhirnya kita punya konsep, terus waktu itu dari kecamatan memberikan kesempatan ya buat kita gitu ya, ayo kita bikin something gitu, atau bikin sesuatu untuk menghidupkan kembali Kota Lama Banyumas gitu. Nah, karena kita lihat di Banyumas sendiri mungkin ada festival, cuman mungkin tidak secara continue ya, mungkin hanya festival besar gitu. Nah, harapannya dengan placemaking ini kita lakukan secara regularly tiap 2-3 minggu sekali. Harapannya itu bisa bisa hidup di kecamatan ini gitu, dan pihak-pihak yang terlibat dari program creative placemaking ini kita menggunakan konsep hexahelix. Hexahelix itu ada 6
peran dari masing-masing posisi. Ada akademisi, ada praktisi, ada pemerintah, ada komunitas, ada media, dan yang terakhir adalah local heroes atau influencer yang sesungguhnya gitu, yang mempunyai peran yang cukup besar dari perkembangan khususnya industri kreatif di Banyumas. Yang membedakan kalau dari market ya, kalau saya jujur dari market, yang pertama yang datang itu banyaknya dari perwakilan pemerintahan gitu ya. Nah, makin kesini, makin kedua, ketiga, keempat, makin beragam. Maksudnya ada dari mahasiswa, dari akademis gitu ya, terus dari praktisi, dari teman-teman pelaku kreatif juga gitu. Dan akhirnya sekarang harapannya bisa lebih meluas lagi, meskipun memang kita juga memberi bold line, kita bukan seperti pasar kaget gitu ya, atau yang hanya mengejar kuantiti rame, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengkurasi teman-teman yang hadir, dan mereka setelah pulang dari sini mereka bisa dapat value atau insight yang mereka bisa bawa dari pertemuan di Pekan Banyumasan gitu. Hal yang belum tercapai, ingin beri ruang buat teman-teman difabel, teman-teman yang mungkin memiliki keahlian khusus gitu ya. Nah, kita kedepannya ingin memberi ruang itu. Jadi konsepnya adalah inklusif yang eksklusif gitu. Jadi inklusifnya kita membuka kesempatan buat teman-teman difabel yang memiliki keterbatasan tapi punya karya gitu. Nah, dengan produk mereka yang bagus, harapannya dengan Pekan Banyumasan ini mereka lebih ter-highlight gitu. Nah, itu yang belum ya, yang sampai pekan keempat ini kita belum ada untuk teman-teman difabel. Cuman harapannya kita bisa ngajak teman-teman kita itu ke depannya. Pesannya semoga teman-teman yang hadir tidak hanya sekedar belanja, tapi juga bisa memberikan support ya buat para pelaku kreatif di sini, karena yang di sini tuh kita sama-sama gitu ya. Kita pengennya guyuban bareng gitu di sini. Jadi harapannya itu, dan lintas sektor ya, maksudnya nggak itu budaya, mau itu desain, mau itu seniman, kita membuka. Dan kesannya dari awal sampai terakhir, sampai yang sekarang, saya pikir kita proses ya, bisa menemukan formula yang tepat gitu ya, buat memberikan experience gitu ya buat teman-teman yang hadir gitu ya. Karena jujur dari pekan 1 sampai pekan ke-4 ini ada perubahan waktu, dari pekan 1 pekan 2 dari pagi hari ke siang. Nah, pekan 3 ke 4 kita coba berubah ke sore ke malam gitu. Nah, semoga itu bisa lebih mengajak teman-teman khususnya yang generasi-generasi muda ya untuk hadir di sini. Ditunggu sih di Pekan Banyumasan.